ini kakaknya Billy ini. Ah, iya. Oh iya nih bener nih kakaknya Billy nih. Siapa? Belek. Kan lo tahu sendiri. Kang Denny kan tahu sendiri kakak Bang Billy seperti Iya, apa. iya. Kakak Putra. Saya Denny Cagur, Raffi Ganteng. Ahmad, Billy. Ini Kang Somai RCTI. Suci boleh duduk, Suci silakan. Ah, bisa ya Pak Desi. Jadi Suci ini adalah seorang pengamen bener Suci. Selain murah hati pada rekan-rekannya, Olga juga dikenal sebagai sosok penyayang anak-anak yatim piatu. Ketulusan dan perhatiannya selalu ia curahkan dalam berbagai kesempatan. Lalu seperti apa suasana kebersamaan Olga bersama anak-anak yatim piatu? Sekarang Olga sudah berada di daerah Ancol. Olga kepingin ngajak bermain anak-anak yatim piatu Olga. Nih, ini tiket buat main nanti di dalam ya. Main sama buaya. Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Udah makan belum? Belum makan? Kalau gaji belum? Kita makan bareng-bareng ya. Basah celana sama baju gue. Tapi seru. Dia orangnya ramah, baik. Dia orangnya lucu, terus kompak. Kehadiran anak-anak yatim piatu bagi Olga sangatlah penting. Bersama mereka hati terasa tenang dan tentram. Apalagi Olga meyakini doa anak-anak yatim piatu mampu menembus langit sehingga didengar oleh Tuhan. Inilah yang membuat Olga selalu ingin berbagi bersama anak-anak yatim piatu. Yang pasti seneng banget gitu loh Olga bisa berbagi sama anak-anak yatim piatu. Kan dalam hidup Olga pengen selalu berbagi sama siapapun gitu loh. Karena Olga sadar dengan diri Olga, dulu tuh Olga siapa gitu loh. Gue pengen dia selalu membagikan orang lain. Karena dulu waktu Olga belum jadi artis lah bisa dibilang seperti ini. Banyak orang yang memberikan Olga rezeki ke Olga gitu loh. Gitu deh. Iya Pak. Jadi banyak yang kita bisa pelajarin dari almarhum Olga. Benar. Tadi ngeliat nggak Bil? Yoga bagi-bagi sama anak yatim. lihat tadi. Itu sedekahnya Olga yang nggak pernah putus sampai sekarang Olga udah nggak ada. Olga di alam sana itu kan yang nggak pernah putus karena Benar. sedekah itu kan salah satu kebaikan yang nggak pernah putus. Bener ya? Almarhum Olga kakak Bang Billy meninggal pun ada dampak positifnya buat orang-orang sekitar di makam Arafi. Contohnya kayak ada tuh tukang jual yang bingkai gambar Olga, souvenir. Dan juga di situ juga katanya yang jualan-jualan bunga-bunga mawar itu alhamdulillah katanya rame banget. Amin. Ya. Kan soalnya kan penjara Olga hampir seluruh fans Olga masyarakat kan banyak banyak. banget gitu loh. Tapi Billy katanya kalau setiap mau ke makam susah ya Billy karena banyak orang. Katanya Billy kemarin beberapa hari yang lalu saking Billy pengen berdoa yang khusyuk buat Olga, pengen Billy peluk nisannya Olga, Billy pas subuh-subuh berangkat ke makam itu bener. Saking kalau Bang Billy tapi sempat siang terus sore sempat datang juga cuma beberapa hari tapi itu saking penuhnya saking Jadi rame. Billy kesana Maksudnya Bang Billy tuh kalau misalkan Bang Billy sampai di makam Bang Billy tuh pengen bersihin makam terus berdoa dengan tenang. Tapi kan kalau di situ kalau siang sore kan masih rame ya. emang masih rame itu kan karena antusiasnya Olga, fans-fansnya Olga atau masyarakat terhadap Olga kan banyak. Nggak bisa di ini juga. Jadi Billy datang subuh-subuh tuh Billy. Akhirnya Bang Billy datang subuh-subuh jam 2:30 sebelum subuhan. Sebelum subuh udah datang ke situ. Iya. Kosong itu kosong baru. Cuma Bang Billy bertiga. Siapa aja Billy? Bang Billy, Mama, sama kakak Bang Billy. Nah, kita lihat fotonya ya. Ini dia waktu Bang Billy berziarah untuk mencari momen di saat dia pengen berdoa dengan khusyuk, nggak rame seperti siang atau sore. Billy sengaja datang menjelang subuh. Kita lihat ini fotonya. Cekidot. Nah,
sangat mengharukan. Ini kalau siang sore Billy nggak bisa peluk bisa kali ya meluk Billy ya, kayak karena gini. banyak orang. Itu jam 2:30 Rapi. Ini 2:30 pagi nih. Setengah 3 tiga pagi, Bro. Karena kan Bang Billy emang seharian nggak tidur-tidur. Berarti itu belum sempat tidur Bang Billy kesini? Nggak tidur. Bang Billy sekarang yang nggak tidur nih. Nggak bisa tidur kenapa ya Bang Billy Billy? kenapa sih belum bisa tidur? Nggak tahu Kang Denny sumpah gue. Tapi Lu nggak bisa tidur, banyak nyamuk di rumah. Harus tidur. Atau gimana? Hei, harus tidur. Tapi lu harus Bang Billy tidur, ntar Bil. sakit. ntar malah tidur ini. Lu kalau sakit nanti yoga sedih juga, lu harus istirahat, makan. Katanya mau ngimpiin Kak Olga ya kan? Masa nggak Tapi gue tidur-tidur? juga selama Olga udah pergi, gue belum dimimpi-mimpin, gue juga pengen dimimpin gimana caranya, Bil. Tanya Pak Ustadz Ada kali ya, doa-doanya Rapi. supaya Ya, kenapa seperti yang bilang Raffi tadi, Billy, Dede juga banyak banget yang sayang sama Olga. Karena memang salah satu yang menjadi ciri Olga adalah jiwa sosialnya yang sangat tinggi. Bahkan kita juga akan menghadirkan, nih Bil, jadi Yoga semasa hidupnya pernah menolong salah seorang pengamen di daerah Kelapa Gading. Udah lama deh. Nah kita undang, kita tanya aja langsung ya. Ini dia namanya Suci. Halo Suci. silakan duduk Suci, ini Billy. Nah, ini kakaknya Billy ini. Ah iya. Ya, benar ya. Oh iya nih bener nih, kakaknya Billy nih. Siapa ya? Belek. Kan lo tahu sendiri. Kang Denny kan tahu sendiri kakak Bang Billy seperti Iya, apa. Olga iya. Saputra. Saya Denny Cagur, Raffi Ganteng. Ahmad, Billy. Ini Kang Somay RCTI. Suci boleh duduk, Suci silakan. Bisa ya Pak Desi? Jadi Suci ini adalah seorang pengamen bener Suci. Dulu kerjanya ngamen. Punya cerita ya katanya nggak pernah Suci lupain tentang almarhum Olga. Nih biar Billy denger langsung nih Bil. Kebaikan kakaknya Billy yang nggak dilupain dan nggak pernah bisa dilupain salah satunya nih Suci. Iya waktu itu Dekat lagi sayang ininya. Nah. saya ketemu Kak Olga di Kelapa Gading. Di Kelapa. Saya Itu kapan? Tahun berapa, Bil? 2009. 2009 awal ketemu. 2009 berarti udah sekitar 6 tahun ya, 5 tahunan lah ya. Oh iya. Itu gimana awal ketemunya? Kamu lagi apa? Udah jadi host dahsyat berarti 2009 ya. Lagi duduk di pinggir jalan nunggu lampu merah berhenti. Lagi ngamen ya di lampu merah. Oke, terus? Terus habis itu lampu merah berhenti, dari mobil saya dipanggil sama Kak Olga. Saya nggak tahu, itu belum tahu kalau itu Kak Olga. Oh belum tahu kalau itu Olga di Olga. mobil ya. Oke, terus kamu dipanggil gimana? Dipanggil, dia sini katanya gitu. Terus saya langsung nyamperin Kak Olga. Langsung dikasih uang. Kamu kaget nggak pas ngeliat ternyata Olga Saputra gitu? Enggak, saya belum awalnya kenal. belum Enggak kenal. Oke, terus? Nah terus saya dikasih uang 200.000. Kak Olga bilang gini, ngapain sih kamu ngamen katanya gitu. Buat apa katanya. Saya jawab buat sekolah. Dia bilang gitu. Terus kata Kak Olga ya udah sana pulang katanya gitu. Ya udah saya pulang. Habis itu teman-teman saya dipanggil sama 200.000 juga dikasih sama Kak Olga. Oh kamu sama teman kamu, tapi itu belum ngeh ya kalau itu Kak Iya, Olga dan belum. dikasih masing-masing 200.000 tuh. Iya. Ya Allah subhanallah. Kamu kapan taunya kalau itu Kak Olga? Pas nonton TV di tetangga. Oh ternyata, mukanya yang ngasih kamu uang nih gitu. Iya. Baru-baru ini apa emang udah lama sebelum Udah kita tahu lama. Olga? Udah lama. Jadi setelah kejadian dikasih uang, beberapa Selang waktu berapa kemudian lama kamu kemudian? ngeliat TV. Iya. Loh, itu yang ngasih uang aku 200.000 ternyata artis Olga Saputra. Iya itu baru tahu. Ya. Seneng banget. Nah setelah itu pernah ketemu lagi? Pernah waktu bulan puasa. Kamu udah tahu dong berarti itu Iya. artis. Oke, terus? Terus saya peluk Kak Olga, seneng banget. Dikasih nasi bok kan, dia sering ngeliling. Kalau sahur kan sering keliling-keliling gitu. Oh, sahur on the road. Sahur on the road. Suka ngasih nasi bok. Terus saya meluk Kak Olga, seneng banget. Kata Kak Olga, berhenti ngamen katanya gitu. Berhenti minta-minta, kata Kak Olga kayak gitu. Terus motivasi lagi buat saya, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah, kata Kak Olga kayak gitu. Selama hidupnya memang Olga itu jiwa sosialnya tinggi, Bil. Gue juga punya cerita waktu bokap gue meninggal. Gue itu kan lagi syuting nih, Bil. Gue lagi syuting, syuting jam, bokap gue tuh meninggal jam 11.50 menit
udah mau lewat harinya. Pas gue lagi syuting, taping nih, mau adegan segmen terakhir, tiba-tiba gue ditelepon, bokap meninggal. Wah, gue kan gemeteran, Bil. Habis gitu, gue bilang sama produsernya, aduh kayaknya saya nggak sanggup nih syuting yang tinggal satu segmen lagi sih. Katanya, udah Raffi nggak apa-apa, kamu pulang aja langsung ke Bandung. Ya udah, gue langsung pulang. Ngebut padahal tuh gue dari studio di Jakarta ngebut, gue udah